Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Siapakah di antara kita yang tidak mengenal nama Abu Jahal Amr bin Hisham, lelaki yang dihormati kaumnya sebelum balik? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan bagi kaumnya, lelaki yang terhormat, ditaati, dan mempunyai pangkat dan kekuasaan. Akan tetapi, dia telah mengubur dirinya dalam pasir-pasir kekafiran, padahal jika dia menghendaki, dia dapat menghidupkan dirinya itu dengan menggunakan cahaya iman. Karena itulah, ia berhak untuk mendapatkan laknat Tuhan daripada keridaannya. Abu Jahal adalah Firaunnya umat ini. Ia hidup di Makkah sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Ia selalu berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat sejumlah ayat, tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat, tetapi mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya, ia pun menjadi seperti setan yang sangat pembangkang. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengingkarannya. Akan tetapi, suatu hari beliau berharap dia masuk Islam. Beliau bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah mengabulkan doa Rasulullah ini, sehingga orang yang paling baik di antara kedua itu adalah Umar bin Khattab yang pada akhirnya dia masuk Islam. Sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal yang senantiasa memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Abu Jahal adalah pengatur siasat perang Badar bagi musuh Islam. Ia berkeinginan memberikan pelajaran bagi umat Islam. Akan tetapi, ia telah tertipu setannya bahwa ia akan mengalahkan Nabi dan para sahabatnya dan tiba-tiba ia mati terbunuh berlumuran darah dan sebelum mati, ia sempat berkata, "Bagi siapakah kemenangan hari ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bagi Allah dan Rasul-Nya." Mendengar itu, Abu Jahal mencela kaum muslimin dan bertambah kafir. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Firaun umat ini lebih parah daripada Firaun Musa." Memang benar, Firaun Musa beriman saat akan meninggal dunia meskipun Allah tidak menerimanya. Adapun Firaun Arab ini mati dalam keadaan kafir dan mencela Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi yang buruk penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Makkah tidak henti-hentinya memusuhi umat Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Makkah tanpa disertai ayahnya seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabur rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan setan dan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, Ikrimah meletakkan di depan matanya peristiwa tewasnya sang ayah di tangan kaum muslimin pada perang Badar. Sampai akhirnya peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Handak atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar. Maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, duel 1 lawan 1, dari kedua pasukan. Ali bin Abi Thalib keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Makkah. Akan tetapi, kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar namanya Hamas bin Qais yang melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata, "Wahai Hamas, apa yang kamu persiapkan?" "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hamas. "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," jawab istrinya. Dengan sombong Hamas berkata, "Kami akan membunuh mereka dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka." Sementara itu Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Handamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meladeni mereka dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hamas. Oleh karena itu, Hamas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya. Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah lari, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Dia aman." Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Makkah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nahkoda kapal, "Bawalah aku sampai ke Yaman dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Nahkoda kapal berkata, "Tidak, kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana cara berikhlas?" tanya Ikrimah. "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah," jawab nahkoda kapal. Dengan kesal Ikrimah berkata, "Ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya." Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar. Ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata, "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu, maka janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman." Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman dan mereka mau memberikan bantuan. Ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka dalam perjalanan menuju Makkah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata, "Wahai Ikrimah, sesungguhnya kamu musyrik, sedang aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu." Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda, "Sesungguhnya Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selamat datang, pengendara yang berhijrah." Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata,
Aku mendengar bahwa engkau telah menjamin keamananku. Wahai Muhammad, ya sungguh kamu aman, jawab Rasul. Untuk apa kamu mengajakku? Tanya Ikrimah. Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan salat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji di Baitullah, kata Rasulullah. Ikrimah berkata, demi Allah, engkau tidak mengajakku, kecuali kepada kebenaran dan engkau tidak memerintahku, kecuali kepada kebaikan. Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ikrimah berkata, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu, setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ikrimah, ya Allah ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku. Ikrimah berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan satu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah. Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah, demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar. Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis, kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal. Pada saat perang Yarmuk meletus dengan hebatnya dan pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam, maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata, minggirlah, wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu aku memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak, selamanya tidak akan terjadi. Ikrimah berteriak, siapa yang akan membayarku untuk mati? Pamannya Harits bin Hisham, dan juga Dirar bin Al-Aswar berdiri untuk membayarnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi, dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai. Ikrimah tergeletak terkena 70 tikaman di dadanya, sedang di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabiah. Al-Harits memanggil-manggil meminta air namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan maka ia berkata, berikanlah air kepada Ikrimah. Ikrimah melihat Ayyashi bin Abi Rabiah juga sangat kehausan, lalu ia berkata, berikanlah air kepada Ayyashi. Ketika air hampir diberikan, Ayyashi sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harits, namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.